Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma rabbana kama amartana an nahmad. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atsba'ihi wa ummatihi ila yaumi liqa'illahi samad, amma ba'd. Sahabat-sahabat pemalang mengaji dimanapun Anda berada, senantiasa mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu riwayat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Apakah engkau semua tahu siapa orang yang rugi atau bangkrut itu? Kata baginda Rasul. Lalu kemudian para sahabat menjawabnya, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama wala mata'." Bagi kami ya Rasul, orang yang bangkrut, orang yang pailit itu adalah mereka yang tidak punya harta benda. Mungkin bagi kita, kalau dalam bisnis, orang yang bangkrut dan pailit itu dia tidak dapat keuntungan, bahkan modalnya pun tidak kembali. Nah, sahabat semua, melanjutkan sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, faqal al-muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakatin. Orang yang rugi, orang yang bangkrut, orang yang pailit dari umatku, kata baginda Rasul, satu saat nanti ketika kiamat datang, dia akan datang membawa banyak pahala dari ibadah yang telah dilakukannya. Dia datang membawa pahala sholat karena dia memang rajin sholat. Tidak hanya sholat fardu, akan tetapi sholat sunnah pun dia tekun melaksanakannya. Yang lain terlelap dengan tidurnya, asyik dengan mimpinya, dia terbangun di malam hari, dia sujud di hadapan Allah. Dia datang membawa pahala puasa. Tidak hanya puasa Ramadan dia lakukan, puasa Syawal, puasa sunnah Senin Kamis, dan puasa sunnah-sunnah yang lain dia jalankan. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa puasa pahala zakat. Namun sayang, kata baginda Rasul, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza. Sayang, dia datang pada hari kiamat tadi. Pada hari kiamat nanti dia datang, selain membawa pahala sholat, selain membawa pahala puasa, selain membawa pahala zakat dan pahala ibadah-ibadah yang lainnya, dia datang dengan membawa sejumlah dosa yang pernah dia lakukan terhadap sesama manusia ketika di dunia, akan tetapi dia belum pernah menyelesaikannya dan belum pernah meminta maaf kepada orang yang pernah dia berbuat salah kepadanya. Dalam hadis tadi dikatakan dia datang dengan membawa dosa bahwa dia pernah mencela si A. Dia datang dengan membawa dosa bahwa dia dulu pernah menuduh si B. Dia juga pernah memakan harta si C. Dia pernah menumpahkan darah si D. Dia pernah memukul si E. Semua dosa-dosa tadi belum pernah ia selesaikan ketika dia hidup di dunia. Pada akhirnya apa, sahabat semua? Semua kebaikan yang telah dia kumpulkan ketika di dunia, pahala ibadahnya tadi pada akhirnya menjadi hilang. Loh, kenapa hilang? Kata baginda Rasul, fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi.
kebaikan ketika di dunia, pada akhirnya dia kasihkan kepada orang yang pernah dia zolimi ketika di dunia, karena dia tidak ridho dan tidak rela menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sahabat semua, fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finna. Pada akhirnya apa sahabat? Ketika semua kebaikannya telah habis, diserahkan kepada mereka yang pernah dizolimi ketika di dunia, tapi belum minta dihalalkan, belum dimintakan maaf. Pada akhirnya ketika semua kebaikan itu habis, akan tetapi masih ada orang yang menuntut keadilan di hadapan Allah. Akhirnya karena tidak ada kebaikan lagi yang akan dia berikan, kejelekan, keburukan, dosa dari orang-orang yang pernah dia zolimi ketika di dunia, belum sempat dia mintakan maaf, pada akhirnya dia menerimanya. Diberikanlah kejelekan, kesalahan, dosa dari mereka orang-orang yang pernah dizoliminya ketika di dunia. Pada akhirnya bukanlah keuntungan yang dia dapatkan. Semua kebaikannya hilang. Yang dia dapatkan justru malah keburukan, kejelekan, dosa, nista dari orang-orang yang pernah dia zolimi ketika di dunia, akan tetapi belum dia selesaikan sampai akhir hayat menjemputnya. Sahabat hadirin rahimakumullah, tentu semua ini tidak kita harapkan. Kita tidak ingin kemudian semua kebaikan kita menjadi sirna hanya karena kita berbuat zalim terhadap orang lain dan kita belum meminta maaf ketika di dunia. Oleh karenanya, agama memberikan tuntunan kepada kita, selain kita harus kemudian menunaikan hak-hak kita, menjalankan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merajut hablum minallah dengan sebaik mungkin, kita pun diwajibkan untuk merajut hubungan baik dengan sesama manusia atau hablum minan nas. Sahabat pemalang mengaji rahimakumullah, oleh karenanya mari kita selalu untuk bisa mengendalikan diri, menata kata-kata yang keluar dari mulut kita, bahkan tidak hanya sekedar kata, tulisan di media sosial, ataupun mungkin klik-klik kita yang ada di WhatsApp ataupun yang lainnya, harus tentu kita perhatikan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai kemudian kita memposting atau meneruskan postingan, men-share tanpa kemudian melakukan saring informasi atau tabayun terhadap kebenaran dari informasi itu. Tentu harus hati-hati kita lakukan. Kenapa? Karena jika ternyata informasi yang kita sharing tanpa ada saring terlebih dahulu ternyata adalah sebuah kebohongan dan sebuah dusta, pada akhirnya selain celaan yang kita lakukan, kita pun telah memfitnah orang-orang yang ada dalam postingan itu. Bijaklah menggunakan media sosial, karena semua yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita. Sahabat pemalang mengaji rahimakumullah, ingatlah satu pesan dalam Al-Quran. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan yang engkau lakukan pasti akan kembali kepada engkau. Tapi jika engkau berbuat jahat, engkau berbuat nista, engkau berbuat buruk, maka keburukan dan kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa membimbing kita
sehingga kita semua ditunjukkan sebuah jalan yang penuh dengan ridho dan magfirahnya, sehingga satu saat nanti kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya soleh secara ritual, akan tetapi juga soleh secara sosial. Hablum minallah tetap kita jalin dengan sebaik mungkin, hablum minanas tetap kita jaga dengan sebaik mungkin pula. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.